Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi internal PIG episode ketiga. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Isna sebagai moderator diskusi untuk siang hari ini. Nah, jadi topik yang mau dibahas untuk di scene episode kali ini tuh memiliki tema tentang pembangunan yang mengancam kawasan konservasi. Nah, untuk studi kasusnya sendiri itu mengenai rencana pembangunan ibu kota di Kalimantan yang merupakan kawasan konservasi, salah satunya itu untuk orang utan. Nah, orang utan sendiri itu merupakan satwa yang dilindungi dalam hukum nasional gitu, dan terdapat UU yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu di UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, sebelum masuk ke kawasan konservasi itu terdapat kawasan yang dilindungi atau protected area. Itu merupakan sebuah wilayah berupa daratan ataupun perairan yang ditetapkan untuk perlindungan dan pengawetan keragaman hayati dan sumber daya alam serta budaya yang terkait. Selain itu juga tentang pengelolaan yang secara legal atau efektif. Nah, kemudian tentang kawasan konservasi itu sendiri dimaksudkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya gitu. Nah, untuk kawasan konservasi sendiri yang ada di Kalimantan itu antara lain ada Tanjung Puting, Taman Nasional Kutai juga itu di Kalimantan Timur. Kemudian ada Taman Nasional Gunung Palung, terus ada Danau Sentarum di Kalimantan Barat yang itu cukup terkenal gitu. Nah, untuk di wilayah Jawa sendiri itu yang cukup terkenal ada Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, kemudian ada Baluran di Jawa Timur. Lalu juga ada yang di luar Pulau Jawa, itu ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Komodo. Nah, terkait dengan pembangunan ibu kota di kawasan konservasi itu mungkin dapat alasan itu ya memilih Kalimantan. Jadi mungkin karena ketersediaan lahan untuk pembangunan ibu kota belum pemaparan tentang politik. Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan ibu kota baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tetap berjalan meskipun masih menghadapi pandemi COVID-19. Menurut Jokowi, saat ini sedang dilakukan pembangunan infrastruktur yang merupakan hal penting dalam membangun sebuah ibu kota negara. Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana. Ya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan ibu kota negara memerlukan waktu lama. Berdasarkan rencana induk yang dirancang, pembangunan memakan waktu hingga 20 tahun lamanya. Kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara sulapan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di dalam master plan Bappenas juga, yang sudah selesai itu diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara sudah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas 2021. Namun Presiden Joko Widodo belum mengirimkan surat presiden soal ibu kota baru ini, sehingga DPR belum bisa memulai pembahasan payung hukum ibu kota negara.
Ekonom senior dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim, mempertanyakan sikap pemerintah yang merencanakan anggaran besar untuk pemindahan ibu kota di saat keuangan negara mengalami tekanan. Pengeluaran untuk ibu kota negara berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara, kata Emil Salim seperti kami kutip dari situs resmi Kemenko Polhukam. Sementara pengamat ekonomi Indef Ahmad Heri Firdaus menilai fokus pemerintah saat ini harusnya melakukan program pemulihan ekonomi, bukan pemindahan ibu kota negara. Bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi kita kembali ke posisi yang optimal, kemudian juga banyak membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan. Presiden Joko Widodo sudah memasukkan pembangunan ibu kota negara sebagai salah satu proyek prioritas strategis. Awal pemindahan ibu kota negara baru akan dilakukan pada 2024 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Sebagai garda terdepan bukti. Oke. Nah, mungkin itu sedikit insight ya tentang pengembangan ibu kota yang mengancam kawasan konservasi. Nah, mungkin kita sekarang bisa ke poin utama gitu terkait analisis maupun latar belakang dari diskusi sekarang ini. Jadi, mungkin ada yang mau berpendapat, bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, Mbak Cindy bisa berpendapat. Silahkan. Oke, mungkin di sini aku bakal menyampaikan mungkin beberapa kemungkinan terkait wacana dan juga realisasi adanya pemindahan ibu kota baru ini. Yang pertama itu, pembangunan ibu kota baru ini dapat menimbulkan mungkin potensi deforestasi ya. Hal ini karena berkaitan dengan pembukaan lahan untuk pembuatan atau pembangunan kawasan ibu kota baru ini. Terus kemudian apabila pembangunan ini dilakukan di kawasan Taman Hutan Raya, hal itu dapat mengancam habitat asli dari flora dan fauna. Misalkan terkait ada fauna yang tidak bisa mendengarkan suara yang terlalu bising atau karena polusi udara dari kendaraan di daerah ibu kota baru itu sendiri. Terus kemudian perkiraan ibu kota baru ini akan semakin ramai oleh pembangunan permukiman yang di sekitarnya, kayak pemukiman penduduk seperti itu, yang ini tuh akan sangat sulit dikontrol oleh pemerintah seperti itu. Nah, sehingga mungkin pembangunan ini perlu menerapkan prinsip keseimbangan dan juga keberlanjutan yang berkaitan dengan daya dukung dan juga daya tampung lingkungan. Selain itu juga memperhatikan lokasi habitat yang paling sesuai untuk dipertahankan keberlangsungannya. Seperti misalnya pengadaan penyambungan koridor satwa dengan kawasan hutan alam yang berdekatan, seperti itu. Terima kasih Mbak Cindy atas pendapatnya, dan mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin berpendapat lagi, bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, Mas Zain, silahkan berpendapat. Oke. Aku mau izin berpendapat mengenai pemindahan ibu kota dulu sih sebenarnya. Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia itu kan sebenarnya udah digulirkan dan pembangunannya itu juga udah dimulai. Bahkan rencananya ini sebenarnya udah mulai muncul sejak tahun 1957 kan. Terus hal yang melatar belakangi rencana ini tuh
berupa kondisi ibu kota saat ini, yaitu DKI Jakarta. Adanya pertumbuhan urbanisasi dan jumlah penduduk yang terus meningkat dengan cepat kan menimbulkan berbagai permasalahan gitu loh, yang mungkin sudah sering kita lihat di layar kaca maupun secara langsung. Mulai dari kepadatan penduduk yang cenderung meningkat, terus transportasi yang juga semakin padat, sama adanya pembangunan infrastruktur, gedung-gedung, serta permintaan perumahan yang tinggi, meskipun di lahan yang semakin terbatas. Dan juga mungkin kemacetannya saat ini belum dapat terkendali dengan baik. Selain itu juga ada permasalahan kesehatan dan lingkungan juga yang tidak kalah kompleks, seperti mungkin sering kita dengarkan kejadian-kejadian banjir yang masih sering melanda di beberapa daerah, khususnya di Jakarta. Terus sama adanya kawasan kumuh, polusi udara yang berat, sama ketersediaan air bersih yang menipis, terus sama mungkin dari segi daya dukung dan tampung lahan yang tidak memenuhi, serta permasalahan kompleks lainnya yang melatar belakangi rencana pemindahan ibu kota negara ini sendiri. Terus sama Kalimantan itu kan kayak dinilai sebagai daerah yang pas, karena letaknya sendiri itu berada di tengah-tengah Indonesia gitu loh, sehingga dapat membantu pemerintah dalam pemerataan dan juga pelaksanaan tugasnya. Namun seperti kebijakan dan program lainnya kan, kebijakan ini juga tidak terlepas dari adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama perihal kelestarian lingkungan dan juga alih fungsi lahan konservasi itu sendiri. Kalau dari aku itu sih. Baik Mas Zain, terima kasih atas pendapatnya. Dan tadi udah sempat disampaikan ya, tentu ada pendapat pro dan kontra mengenai pembangunan ibu kota di wilayah konservasi ini. Nah, mungkin bisa diawali oleh pendapat yang pro dulu mengenai dampak positifnya. Silahkan bisa raise hand untuk teman-teman yang ingin berpendapat. Baik Mas Rizal, silahkan. Oke, jadi di sini aku mau berpendapat khususnya dari sudut pandang yang pro terkait pembangunan di kawasan konservasi di kawasan ibu kota baru. Dari beberapa artikel yang aku baca, dampak positif pembangunan di kawasan konservasi kayak di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto itu ada beberapa hal. Yang pertama, pemindahan ibu kota baru pasti akan diikuti dengan perpindahan penduduk ke calon ibu kota baru, sehingga otomatis aktivitas perekonomian dan permintaan di daerah Kalimantan Timur juga akan semakin meningkat. Lalu dengan adanya pembangunan itu akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan umum seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, karena akan semakin banyak infrastruktur yang dibangun, sehingga pilihan masyarakat untuk mengakses hal tersebut semakin mudah. Lalu dengan adanya pembangunan ibu kota baru juga akan semakin memeratakan pembangunan di Indonesia. Ya, pembangunan yang ada tidak hanya terjadi di Pulau Jawa. Oke. Yang keempat, dengan wacana pembangunan dengan mengusung konsep forest city atau kota yang mempertahankan keberadaan hutan, maka dampak negatif dari pembangunan khususnya ibu kota baru ini kemungkinan besar terhadap ekologi tidak akan berdampak signifikan, sehingga dampak positif dan negatifnya relatif tidak terlalu timpang tindih. Yang terakhir, dampak positifnya adalah semakin banyak penyerapan tenaga kerja baru, karena dengan adanya ibu kota baru ini infrastruktur penunjang lainnya baik di bidang ekonomi dan pariwisata juga diharapkan akan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Kalau secara di kawasan konservasi, dari contoh kasus di luar ibu kota baru yaitu di Karimun Jawa, dampak positif dari pembangunan di kawasan konservasi itu yang pertama menambah pendapatan daerah melalui retribusi. Lalu berkembangnya perekonomian masyarakat, khususnya dari studi kasus di Karimun Jawa,
dengan adanya mata pencarian masyarakat baru sebagai tour guide sehingga menambah penghasilan masyarakat. Yang ketiga, mencukupi penyediaan akomodasi khususnya bagi para wisatawan yang hendak menginap di Karimun Jawa. Dan yang bagi dampak lingkungannya, dampak positif dari pembangunan di kawasan konservasi adalah kegiatan yang terjadi khususnya di studi kasus Karimun Jawa menyebabkan adanya perubahan zonasi dengan maksud untuk mendukung upaya pelestarian dan perlindungan spesies, pengembangbiakan alami jenis-jenis satwa liar, dan proses ekologi alami di dalamnya. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih Mas Rizal sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin setelah ada pendapat tentang dampak positif pembangunan di wilayah konservasi, juga terdapat dampak negatif yang akan disampaikan dengan pendapat kontra gitu, yang mungkin pembangunannya dapat merusak wilayah konservasi gitu. Silahkan yang ingin berpendapat bisa raise hand terlebih dahulu. Baiklah, silahkan berpendapat. Baik, terima kasih atas kesempatannya Isna. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kawasan konservasi ini secara umum memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem lingkungan di sekitar kawasan konservasi. Tentu saja apabila pembangunan yang dibangun pada kawasan konservasi, khususnya di kawasan ibu kota baru di Kalimantan tersebut, tidak memperhatikan aturan-aturan yang ada ataupun batasan-batasan yang ada, pembangunan tersebut memiliki kemungkinan dampak-dampak buruk yang sangat krusial. Dampak-dampak tersebut diantaranya yaitu yang pertama itu menurunnya kekayaan hayati yang ada di kawasan konservasi. Seperti yang kita ketahui yang sudah disampaikan Mbak Cindy tadi, hewan-hewan khas yang mungkin terganggu dengan keadaan-keadaan baru terkait dengan pembangunan-pembangunan di ibu kota baru itu dapat mengganggu kekayaan hayati yang ada di kawasan konservasi, baik itu hewannya maupun tumbuhannya. Selain itu juga pembangunan yang tidak memperhatikan kawasan konservasi dengan baik itu dapat menimbulkan kelangkaan air bersih. Hal ini juga pernah terjadi di Cagar Alam Siklop di Jayapura, di mana pembukaan lahan yang secara besar-besaran dan tanpa memperhatikan lingkungan itu dapat mengancam ketersediaan air bersih, sehingga air bersih mengalami kelangkaan. Selain itu, juga pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan kawasan konservasi juga bisa menimbulkan dampak yang lebih besar, seperti bencana alam. Bencana alam yang mungkin bisa terjadi berkaitan dengan hal itu, misalnya itu banjir, yang dimana contohnya di Kalimantan kurang lebih 1 tahun yang lalu itu mungkin terjadi banjir, di mana terdapat dugaan bahwa salah satu faktornya itu karena rusaknya kawasan hutan yang digunakan sebagai daerah resapan air, sehingga banjir terjadi di Kalimantan tahun lalu itu lumayan cukup besar. Kemudian juga akhir-akhir ini dampak negatif dari pembangunan terhadap kawasan konservasi juga semakin dikhawatirkan berkaitan dengan adanya rencana Omnibus Law. Walaupun di sisi lain Omnibus Law juga memiliki dampak positif, tapi terdapat dampak negatif di mana adanya kesempatan bahwa perusahaan-perusahaan dapat membuka lahan itu dengan lebih semena-mena seperti itu. Kalau mungkin pendapat saya berkaitan dengan dampak negatif yang mungkin bisa
timbul dari pembangunan di daerah kawasan konservasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Afla atas pendapatnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan tentang pendapat kontra dari dampak negatif pembangunan ibu kota di wilayah konservasi ini. Oke, Aldina, silahkan berpendapat. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya izinkan aku mau menyampaikan nih pendapatku ya. Sebenarnya lebih ke pendapat agak kontra nih tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Menurut literatur yang kutemukan ya kan pemerintah RI itu pengen memindahkan Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, yang itu tuh letaknya berdekatan dengan Sungai Mahakam, yang di sana tuh ada spesies wadi, pesut, dan kita juga semua tahu kan ya kalau di Kalimantan itu spesies endemik atau khasnya bahkan di seluruh dunia yang jadi endemik dari kita itu adalah orang utan di Kalimantan. Selain itu kan paru-paru dunia juga ada di Kalimantan nih. Nah, jadi kalau menurutku sendiri ketika ibu kota atau pembangunan ya, khususnya pembangunan itu dilakukan di Kalimantan yang tadi udah aku sebut beberapa sumber daya yang ada itu tadi, yang notabene pembangunan itu kan identik dengan adanya pertama pembukaan lahan nih, lahan dibuka, kemudian adanya otomatis lahan yang awalnya alami kan akan alih fungsi lahan nih, jadi yang awalnya mungkin lahan konservasi itu lebih luas, lama-kelamaan kan akan lebih berkurang. Nah, kita juga nggak bisa memungkiri kalau pembangunan itu kan pasti ada efek multiplier-nya gitu ya. Pasti diikuti dengan adanya migrasi, kemudian adanya pembangunan dari sisi mungkin nanti bakal ada kayak pariwisata baru atau kayak mungkin ada sektor-sektor swasta yang membangun fasilitas tambahan gitu. Jadi kayak ada ibu kota, ya secara kan ibu kota baru nih. Ibu kota kan fasilitasnya lengkap, jadi butuh ruang yang luas dan butuh sumber daya yang bermacam. Nah, padahal dapat kita tahu sendiri kalau Kalimantan itu kan dominasi lahan gambut ya. Kalau lahan gambut itu kena ini aja efek dikit, misal seperti pembukaan lahan yang seluas itu dengan cara dibakar atau bagaimana itu akan meningkat apa ya, dampaknya itu adalah kebakaran hutan. Kita juga meskipun nanti kita juga nggak tahu ya apa pembukaan lahan itu dengan pembakaran atau enggak, tapi kalaupun misal besok ibu kota itu ada di Kalimantan, otomatis kan bakal ada aktivitas manusia yang beragam nih. Kan ibu kota itu pasti mobilisasinya itu tinggi. Jadi Kalimantan yang rada sensitif karena lahan gambut itu tadi, itu akan jadi mudah misal terjadi kekeringan yang tinggi ataupun kebakaran itu bisa sewaktu-waktu ini udah dibuktikan ya, selama ada data yang menyatakan kalau selama kekeringan akibat El Nino terburuk itu di Indonesia itu pernah terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Itu dulu itu bahkan udah lama loh. Dari sebelum tahun 2000-an kita pastinya paham ya, hutan-hutan dan kawasan konservasi itu belum terkena aktivitas manusia seperti saat ini. Itu aja dulu wilayah daerah Sungai Mahakam dan sebagian wilayah di Kalimantan Timur itu tercatat itu pernah mengalami dampak terburuk akibat kebakaran lahan dan hutan gitu. Nah, kita kalau masa dulu aja udah sampai seburuk itu, kita belum bisa memungkiri bagaimana dengan masa depan ketika lahan-lahan hijau itu dialih fungsi. Jadi kalau dari menurut aku sendiri kesimpulannya, pemindahan ibu kota ini
ketika Jakarta itu punya permasalahan, dia mungkin riskan akan tenggelam. Nah, di Kalimantan sendiri itu, khususnya Kalimantan Timur, dia itu juga punya karakteristik dia itu sensitif lahannya. Jadi memang benar sih, dimanapun, di posisi atau lokasi manapun, pasti ada sisi baik atau buruk. Jadi mungkin nanti teman-teman mungkin ada yang menambahkan solusi yang terbaik gimana sih dari yang udah aku sampaikan atau teman-teman sampaikan, bahwa pasti setiap lokasi itu kan punya sisi baiknya. Jadi kalau aku menyampaikan sisi dampak negatif dari pemindahan Jakarta ke Kalimantan Timur itu seperti itu, teman-teman. Mungkin nanti ada yang mau menambahkan. Dari aku sekian dulu, terima kasih. Baik, Al, terima kasih juga ya udah memaparkan tentang dampak negatif dari pengembangan ibu kota di wilayah konservasi gitu. Nah, mungkin tadi setelah ada latar belakang, analisis singkat, terus kemudian dampak positif dan negatif, nah mungkin ada nih solusi singkat dari diskusi yang tadi sudah dilaksanakan gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan tentang solusi singkat ini, bisa rasain terlebih dahulu. Baik, Aska bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator Itna atas kesempatannya. Jadi terkait solusi dari diskusi-diskusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain tadi, sebenarnya kan kalau terkait tata guna lahan antara kawasan konservasi yang seharusnya nggak boleh diganggu sama pembangunan dan lain-lain, itu yang kayak ada wewenang mengatur dalam undang-undang dan perencanaannya itu pemerintah ya kan. Nah, kita sebagai masyarakat itu jika ingin memberikan solusi itu ada baiknya tuh dengan selalu kita nggak bisa itu kan secara langsung mengubah atau ikut campur ke perencanaan peraturan itu kan pembangunannya. Nah, jadi kita lebih ke memberi masukan kan ke pemerintah. Nah, salah satunya itu ya dengan kita bersuara di media sosial atau berkampanye dan update terus informasi pembangunannya itu, kita memantau dan mengawasi terus, karena memang itu kan fungsinya rakyat, kita memantau kerjanya pemerintah kan. Nah, selain itu sekarang di Indonesia kan lagi zamannya kalau ada masalah yang kurang digubris sama pemerintah, kalau kita udah bersatu, rakyat udah bersatu memviralkan di medsos, pasti terus pemerintah turun tangan kan. Kayak yang kemarin yang setahun lalu ternyata udah setahun lalu ya yang kawasan konservasi Pulau Komodo itu mau dibangun Jurassic Park, ternyata sampai sekarang tuh nggak ada pembangunannya gitu. Setelah diamati, aku pernah baca beritanya malah di daerah lain di dekat situ yang bukan Pulau Komodo tapi pulau gitu aku namanya, itu yang malah pembangunannya masif di situ gitu. Apa gara-gara udah ditentang sama UNESCO juga dan kita rakyat Indonesia udah viral ya pas itu sangat menentang. Nah, itu salah satu contoh ternyata tuh punya efek loh, pemerintah itu juga mau dengerin ternyata gitu. Nah, walaupun ya kita sekarang agak-agak mulai krisis kepercayaan ya sama pemerintah, tapi itu juga ternyata ada ngaruhnya gitu ya. Setelah kemarin beberapa kasus juga viral terus pemerintah baru turun tangan. Nah,
selain itu yang dari kita sendiri, yang solusi dari kita sendiri yaitu dengan terus berkampanye, mengingatkan pemerintah dan untuk harus tetap mempertimbangkan batasan-batasan dalam pembangunan yang jangan sampai mengganggu kawasan konservasi gitu kan. Soalnya dari yang tadi pendapat yang pro juga, memang ibu kota Jakarta itu sudah parah banget gitu kan, penurunan lahannya udah banyak bencana yang disebabkan oleh urbanisasinya juga. Jadi memang sangat urgent untuk dijadikan untuk jadi pemindahan, dan memang kalau nggak dimulai dari sekarang itu pembangunannya kan membutuhkan waktu yang lama. Dia mau harus dimulai dari sekarang gitu. Tadi kan di video juga Pak Jokowi bilang jangka waktunya 20 tahun. Kalau nggak dimulai ya nanti keburu Jakarta tenggelam duluan gitu. Terus dalam waktu yang lama itu juga mungkin membutuhkan itu perencanaannya sangat matang, jangan sampai mengganggu kawasan konservasi. Terus pengelolaan di lahan gambut yang sangat sensitif itu tadi gimana, itu kan butuh perencanaan yang matang, pasti harus diperhitungkan juga, makanya pembangunannya lama, membutuhkan waktu yang lama dan harus dimulai dari sekarang. Mungkin juga terkait pandemi, pengelolaan keuangannya juga perlu diatur dan direncanakan sangat matang, makanya tetap dicicil tapi jangan sampai pendanaannya itu juga mengganggu pendanaan untuk pandemi yang merupakan prioritas juga untuk saat ini. Nah, selain itu dari sisi pemerintah juga sebenarnya udah berupaya dari lama buat dan seharusnya sih sejauh ini tetap laksanakan tentang itu yang kebijakan ini bagus banget tentang untuk mencegah kawasan konservasi itu terganggu oleh pembangunan, yaitu ada kebijakan satu peta yang telah kebijakan itu maksudnya apa sih kebijakan satu peta itu, yaitu menyamakan database geospasial Indonesia ke dalam satu peta yang sama gitu. Jadi karena wilayah Indonesia sangat luas dan banyak pembangunan dan investasi yang direncanakan gitu, mana jauh-jauh ya jaraknya gitu. Nah, itu agar tidak terjadi tumpang tindih dan terkontrol gitu dalam satu peta. Jadi semua pihak pemerintah daerah dan pusat yang terlibat di seluruh daerah itu bisa menyamakan gitu referensinya, mana yang konservasi, mana yang untuk investasi, biar nggak saling mengganggu dan tumpang tindih gitu. Itu sampai sekarang masih jalan, dan divisi bagian itu tuh ada di Kementerian Perekonomian, koordinator perekonomian, yang salah satu alumni GIL juga ada di situ, yang kerja di situ. Nah, ya itu sih kira-kira solusi yang harus ditekankan dari pemerintah dan kita sendiri sebagai masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Aska sudah menyampaikan pendapatnya. Dan mungkin ada pendapat yang lain tentang solusi dari baik, bisa on mic, Mbak. Silakan pendapat. Suara bisa didengar ya? Iya, bisa kok. Oke, jadi menambahkan yang tadi yang Aska bilang, benar sih Kak. Kan kayak dari kebijakan satu peta aja. Jadi kalau semisal kan tadi kayak pembangunannya kan kayak udah mau ini kan ya kayak melihat Jakarta yang kayak gitu kan, pembangunan ibu kota baru ya, pembangunan di Kalimantan tuh kayak nggak dipungkiri bakal ada gitu loh, karena Jakarta juga kayak lebih dampaknya lebih ini daripada di Kalimantan. Mungkin kalau solusinya itu bisa kayak dari tadi
yang awal Aska bener kayak jadi perancangan awalnya dari pembangunannya itu emang nggak memfokuskan ke pembangunan yang infrastruktur aja, tapi kayak juga kalau bisa perancangannya bener bisa sustainable itu, dan kayak ya kalau udah perancangannya gitu juga kalau bisa kalau realisasi dan pengelolaannya baik, mungkin kayak ada pembangunannya itu kayak diminimalisasi buat dampaknya ke lingkungan. Nah ini tuh sama aja kayak kasusnya ini Kebun Raya Bogor yang ada di Kota Bogor itu kayak dia kan Kebun Raya Bogor itu kan tempat konservasi banyak jenis tanaman, kalau nggak salah ada sekitar pokoknya ribuan spesies tanaman gitu. Nah itu juga walaupun Kebun Raya Bogor itu di Kota Bogor, tapi dia tuh tetap bisa ini sustainable, malah dia tuh terawat karena ada di dekat kota gitu kan, kayak dananya itu banyak karena juga dia di kota kan pengunjungnya banyak, jadi kayak bisa self funding gitu kayak. Nah uang yang kayak dari pariwisata itu atau dari pembangunannya itu disisihkan buat konservasinya, kayak emang benar-benar buat sustainable-nya kayak yang di di Kebun Raya Bogor, mungkin kayak gitu sih. Jadi tadi yang mungkin itu yang bisa ditambahkan, mungkin ada itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lil atas pendapatnya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari diskusinya, dan untuk kesimpulannya itu jadi dari pembangunan ibu kota di kawasan konservasi itu latar belakangnya itu karena mungkin di Jakarta sudah banyak permasalahan sosial dan lingkungan yang kompleks gitu, sedangkan di Kalimantan itu memiliki potensi yang cocok gitu untuk pembangunan ibu kota. Nah kemudian untuk dampak positif dan negatif dari pembangunannya itu sendiri itu lumayan krusial ya gitu, di mana dimulai dari dampak positif dulu, itu di mana perekonomian masyarakat itu dapat meningkat dan bisa berdampak pada PDB daerah yang juga meningkat. Terus kemudian bangunan yang di wilayah Kalimantan bisa lebih maju gitu. Jadi tidak hanya yang ada di Pulau Jawa. Dan selanjutnya terdapat dampak negatif juga nih, yaitu tentang kelangkaan hayati gitu, karena mungkin adanya deforestasi dan kemudian kualitas lingkungan yang memburuk dan menyebabkan bencana alam gitu. Dan untuk solusinya sendiri itu mungkin bisa dengan melakukan kampanye dan pengawasan terhadap perjalanannya pembangunan ibu kota di kawasan konservasi yang mungkin bisa untuk era sekarang nih dipantau melalui media sosial gitu ya, dan kemudian diterapkannya juga kebijakan satu peta, lalu adanya prinsip sustainable development gitu untuk pembangunan ibu kota di wilayah konservasi tersebut gitu. Baik, mungkin cukup sekian diskusi pada siang hari ini gitu. Terima kasih kepada Mas Ba dan teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya yang bagus banget gitu di diskusi kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf sebanyak-banyaknya atas kekurangan dan berbagai kendala yang ada di diskusi kali ini, yaitu diskusi internal episode ketiga tentang bangunan ibu kota yang mengancam kawasan konservasi. Semoga diskusi untuk siang ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Pop ayamnya, pop.